I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I walk with you, and you walk with me, Lord. I surrounded everywhere that I go, go, yeah. Hey, yeah. Sing with me, come on, church. I belong to you, and you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I walk with you, and you walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Here we go. You promised me you never leave me. You promised me never forsaken. I believe, oh, goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere there I go. Hey, 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 everywhere there I go. I belong to you, you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere there I go. I walk with you, yeah, you walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere there I go, and I am yours, and you are mine. Come on, church, yeah. You promised me you never leave. You promised me never forsaken. I believe, oh, goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Oh yeah, you promised me you never leave me. You promised me never forsaken. I believe, oh, goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere there I go. Oh, come on. You, Lord, a shield above me, everywhere, everywhere there I go. Your grace and love surrounds me, everywhere, everywhere there I go. You, Lord, a shield above me, everywhere, everywhere there I go. Your grace and love surrounds me, everywhere, everywhere there I go.
Hidup kami penuh dengan kemurahan-Mu Bapa, dihiasi dengan kebaikan-Mu. Masa depan kami penuh dengan harapan, sebab Engkau bersama kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kau hiasi. Kau hiasi, come on, kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik bagiku. Mari sama-sama katakan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, katakan penuh. Angkat kedua tanganmu dan katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada saat ini. Katakan semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Oh Yesus, Engkau sangat baik. Come on. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan Engkau sangat baik. Oh kami berterima kasih Yesusku. Terima kasih
Syukur buat kebaikanmu, buat berkat kemurahanmu. Oh, hey, oh, thank you Lord. Bawa kami untuk erat denganmu Bapa. Tinggal diam bersamamu, menikmati setiap janji-janjimu ditepati dalam kehidupan kami. Sungguh ajaib, sungguh setia Kau Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu, dan ku angkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku Yesus sahabatku. Mari angkat suaramu sama-sama katakan pujian ini. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku Yesus sahabatku. Sungguh Kau setia, sungguh Kau setia bagi
wajahku, memandang kasih-Mu. Haleluya. Dan ku angkat tangan kami, menikmati kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, ku mengangkat wajahku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Come on, Yesus. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu dan sama-sama katakan, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Oh, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Katakan, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Katakan, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Oh, Kau sahabatku, Kau Bapa yang baik. Oh, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Dan ku angkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Shalom saudara sekalian FCC. Tidak terasa kita memasuki di bulan yang ke-8, yaitu bulan Agustus di tahun 2021 ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, seperti biasa kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan biar kiranya setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan atau nonton acara ini dimanapun saudara berada,
kita mengalami kebaikan, pengurapan yang baru di awal bulan Agustus ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur memasuki awal bulan Agustus. Walaupun di tengah-tengah dunia Bapa, bahkan di sekitar kami ada banyak hal-hal yang tidak dapat kami mengerti. Di tengah-tengah begitu banyak bencana, di tengah-tengah pandemi, bencana alam Tuhan. Tetapi kami tahu kasih-Mu tidak pernah berubah. Urapi setiap kami yang sedang menonton acara ini dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu setiap kami diberkati, diurapi. Juga sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, layakkan dan kuduskan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah anggur yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kiranya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami beban dan masalah, Tuhan jamah sehingga mereka menemukan jalan dan kebenaran dan kehidupan Bapa, yaitu Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom saudara sekalian. FCC selamat berjumpa lagi. Dan di bulan Agustus ini, tema besarnya masih sama, yaitu Great Life. Dengan subtema di bulan Agustus adalah Spiritual Intelligence. Nah, tema ini baru sekali kita pakai. Ya, baru kali ini sesuai dengan artinya Spiritual Intelligence adalah istilah untuk kecerdasan rohani. Saudara akan mengerti kenapa hari-hari ini saudara dan saya harus lebih dalam, lebih deep lagi untuk mengasah kemampuan kita sebagai makhluk rohani untuk bisa mengenal Tuhan, mengerti panggilan kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Allah ini, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan. Di bulan Juli ini kita melihat bencana alam terjadi itu di berbagai belahan dunia. Mulai dari benua Amerika, Asia khususnya China yang terkena banjir bandang. Kemudian sampai ke Eropa, Turki, Jerman, kemudian Switzerland. Beberapa negara-negara Eropa yang sebelumnya tidak pernah dilanda bencana yang begitu dahsyat. Kita melihat air bah itu seperti tsunami di Swiss. Saya pernah ke Swiss. Jadi saya berpikir bahwa di Swiss itu negaranya kok kayak di surga ya. Dan kelihatannya orang di Eropa itu hidupnya aman, nyaman. Tapi siapa yang tahu saudara? Bahwa beberapa minggu kemarin itu Swiss, Jerman, Perancis, dan beberapa negara Eropa mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitupun di China. Hujan banjir bandang dan bahkan mereka mengatakan bahwa hujan ini terjadi 1000 tahun sekali. Saudara bayangkan. Kita melihat di mana-mana. Mulai dari Eropa, Asia, Amerika, sampai ke Indonesia. Kita lihat. Belum selesai dengan masalah pandemi. Kita sudah dihadapkan dengan masalah cuaca yang ekstrim. Ya. Dan saya berdoa, saudara sekalian, di tengah-tengah ketidakpastian ini, saudara menemukan jalan keluar. Saya yakin hari ini pertanyaan yang paling banyak
dilontarkan oleh banyak orang-orang di muka bumi adalah don't know what to do. We don't know what to do. Kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Ada banyak orang-orang yang ada di Eropa dan di China. Mereka tidak siap menghadapi bencana. Dan kalau saudara lihat di TV, after effect daripada banjir itu sangat mengerikan. Nah, kita berdoa biar kiranya kita bisa mengerti mengapa ini Tuhan izinkan terjadi. Belum selesai masalah pandemi COVID, masuk lagi ke dalam masalah bencana alam, natural disaster yang luar biasa. Nah, saudara, kemudian di Indonesia sendiri kita cukup dikagetkan. Berita baik sebetulnya. Bahwa ada seorang pengusaha yang bernama Aki Ditio. Ya, menyumbangkan keluarganya maksudnya ya, menyumbangkan harta orang tua mereka. Ini anak-anaknya, kalau Pak Aki Ditio sih udah almarhum. Kalau tidak salah di tahun 2007 ya, beliau sudah pass away, meninggal. Nah, ketujuh anak-anaknya ini kemudian menjalankan amanah dari orang tuanya untuk menyumbangkan harta mereka itu untuk bencana pandemi yang ada di Indonesia, yaitu COVID. Nah, saya sangat terkejut sekali saudara sekalian ya, bahwa justru ini timbul, ide ini dari perorangan, bukan institusi gereja, bukan institusi organisasi. Dan saya berpikir ini ada sesuatu yang aneh yang sedang Tuhan lakukan. Bukan berarti institusi agama itu tidak penting, tetapi sekarang ini sudah tidak relevan lagi dengan apa yang sedang terjadi. Saya berdoa supaya saudara sebagai pengikut Kristus atau Kristen, apapun yang saudara dan saya lakukan bisa berdampak bagi banyak orang. Ya, oke, langsung saja kita akan membaca dalam Efesus yang pertama ayat 16 sampai 18. Apa sih sebetulnya yang Tuhan inginkan selama bulan Agustus ini dengan tema spiritual intelligence ini? Kita baca ya. Doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Ini sangat bagus. Dikatakan gini. Efesus pertama ayat 16 sampai 18. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, ayat ini adalah doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Doa ini disampaikan supaya saudara dan saya memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah itu dengan benar. Nah, ada kata-kata dengan benar. Berarti tidak sedikit orang Kristen yang mengenal Allah tidak benar. Mengenal tetapi tidak benar. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan itu epignosis. Jadi Alkitab ditulis seperti saya jelaskan di dalam dua bahasa. Perjanjian Lama di dalam bahasa Hebrew atau Ibrani, sedangkan perjanjian baru itu di dalam bahasa Yunani. Nah, kata-kata epignosis, mengenal dengan benar, itu dikatakan how we know something, ya, information, itu dengan precise and correct knowledge. Berarti dengan tepat, precise and correct knowledge. Pengetahuan kita pelajari bukan hanya sekedar asal-asalan. Tetapi disampaikan epignosis ini supaya siapa sih Allah itu sebetulnya? Apa yang terkandung di dalam panggilan kita? Kenapa kita diselamatkan? Mengapa saudara harus mengenal Allah dengan benar? Dan dikatakan ketika kita mengenal dia dengan benar, maka dikatakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Saudara dan saya itu tidak kebetulan menjadi milik Kristus. Di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa 15 kayak ke-16 dikatakan bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu. Bahkan di dalam kitab Yeremia dikatakan Tuhan telah memilih saudara dan saya sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita.
dengan sebuah tujuan yang khusus, the special purpose. Sejak dalam kandungan. Nah, saudara, spiritual intelligence artinya kemampuan saudara dan saya untuk mengenal Allah itu diasah lagi. Sehingga kita mengerti sebetulnya apa dan bagaimana caranya kita kemudian menjalani hidup di masa-masa era new normal ini. Saudara sekalian, dikatakan pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, mata hati kita menjadi terang. Dikatakan, what is the hope of our calling? Nah, saudara sekalian, apa sih yang Tuhan inginkan saudara dan saya lakukan supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar? Saudara, kata-kata mengenal dengan benar itu beda ya. Seperti saya mengenal Pak Jokowi. Saya mengenal Pak Jokowi hanya sekedar sebagai presiden. Tapi kalau saya mengenal dengan benar, berarti saya benar-benar mengenal Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengenal saya. Bukan hanya sekedar tahu. Beda ya, kata-kata bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Bisa saja di dalam sebuah perusahaan ada 10.000 orang karyawannya. Saudara dan teman atau orang lain itu bekerja bersama-sama di dalam satu perusahaan. Tapi kalau bekerja sama as a team work. Nah, yang Tuhan inginkan adalah pengenalan Allah. Pengenalan kita kepada Allah itu bukan hanya sekedar relationship, itu bukan hanya sekedar kita mengenal Allah, tapi hubungan seperti bapa dan anak. Bekerja bersama sebagai mitra, sebagai teman. Sebagai orang yang memang dipilih, dipersiapkan untuk melakukan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, saya akan memulai bagaimana caranya kita mengenal Allah dengan benar. Saya yakin, saudara, kemampuan manusia ini sangat terbatas. Siapapun saudara dan saya tidak mungkin tanpa seizin Roh Kudus kita bisa mengenal Allah dengan benar. Oke, hal yang pertama yang kita mau bahas adalah pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah membuat saudara dan saya memiliki spiritual intelligence, memiliki kecerdasan rohani yang membuat mata hati kita terang dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan untuk diri kita dan untuk di sekitar kita. Nah, sebelum kita membahas hal-hal yang rohani, jadi ada tingkat kecerdasan yang harus saudara dan saya ketahui. Memulai abad ke-20 itu ada istilah IQ atau IQ, Intelligent Quotient, atau tingkat kecerdasan intelektual seseorang. Ya, itu IQ. Ya, itu IQ dihitung bisa ada yang 120, ada IQ-nya ada yang 200, yang jenius itu udah di atas katakanlah di atas 150 itu udah kita anggap tuh udah super jenius tuh, ya. Albert Einstein itu hampir 200 mungkin ya. Nah, saudara sekalian, dan itu ada tingkat kecerdasannya, IQ namanya. Yang kedua, kemudian SQ. Tahun 2009 ini diperkenalkan SQ ini ya. EQ. Bukan IQ. Yang pertama IQ, yang kedua EQ atau Emotional Quotient. Emotional Quotient adalah kemampuan emosi saudara dan saya untuk menata, untuk menata emosi kita. Ya. Nah, sekarang ini di setiap perusahaan, bahkan perguruan tinggi, EQ merupakan sesuatu yang wajib. Karena ketika orang itu pintar, IQ-nya tinggi, tetapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan tidak tahan bekerja di dalam tekanan yang tinggi, maka orang ini akan bermasalah. Dan dia tidak bisa bekerja sama. Dan orang-orang yang IQ-nya tinggi sangat sulit untuk bisa menjadi pemimpin atau leaders dan bekerja sama dengan orang sekitarnya tanpa dia memiliki tingkat kecerdasan emosi. Nah, yang terakhir ini SQ. SQ dikatakan adalah tingkat kecerdasan spiritual. Yang harus saudara pahami, SQ ini tidak selalu berhubungan dengan agama. Ya, di dalam sebuah definisi ada begitu banyak definisi. Nah, saya ambil aja definisi yang saya ketahui ya.
Dikatakan gini, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna kehidupan, nilai-nilai dan keutuhan diri, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna. Kalau tadi EQ membuat kita bisa mengelola emosi kita. Jadi semakin tinggi atau semakin bagus nilai EQ seseorang, emotional coefficient-nya, berarti orang tersebut bisa mengendalikan diri, kemampuan untuk self control. Nah, ini perusahaan-perusahaan, kemudian perguruan-perguruan tinggi, ini sangat menghargai orang-orang yang bisa menguasai emosinya. Nah, yang terakhir dikatakan SQ. Nah, SQ ini lebih tinggi tingkatannya menurut beberapa ahli psikologi ya, dikatakan gini. Kenapa? Karena orang yang memiliki SQ dikatakan dia bisa mengerti makna kehidupan. Bukan hanya sekedar untuk bisa mengendalikan emosinya. Artinya gini saudara. Saya sebagai dokter. Saya pinter nih lulus dokter. Ya, saya kemudian bisa dapat lulus dengan cum laude. Saya kemudian jadi dokter bedah. Ya, pinter. Tetapi kenyataannya setelah pinter di sekolah, terjun ke lapangan, ketika saya menghadapi masalah, saya tidak bisa bekerja sama. Cepat panik, tidak bisa menguasai emosi, kalau kecapean, kemudian bisa marah, kemudian tidak mudah kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini akan menjadi masalah. Kalau masih sekali operasi, oke. Tapi udah kalau semakin hari pasien semakin banyak, mungkin 1 atau 2 kali operasi, dan kemudian dengan tekanan, kemudian pekerjaan yang tinggi, tidak bisa lagi menguasai emosi. Nah, ini berbahaya. Nah, sebaliknya, orang yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi, dia tetap bisa bekerja di tekanan yang tinggi. Dia bisa tahan untuk bisa bekerja di dalam tekanan yang tinggi. Ya, dia bisa bekerja sama. Nah, tetapi kalau SQ, kita harus mengerti apa yang menyebabkan orang tersebut bisa bekerja sama. Apa yang menyebabkan orang tersebut bisa tahan menderita. Apa yang menyebabkan dia bisa mengerti dan dia bisa bertahan untuk bisa hidup, bisa menguasai dirinya. Nah, biasanya orang yang punya EQ yang tinggi, mereka tuh rata-rata sudah selesai dengan dirinya dan hidupnya itu dia ingin bisa bermakna untuk orang lain. Hidupnya berbuah dalam bahasa Alkitabnya. Bukankah ini yang diajarkan Alkitab? Itulah keluarga dari Pak Akiditio. Ya, saya yakin ketika Pak Akiditio itu meninggal, itu kan belum masa pandemi COVID, ya kan? Dan ketujuh anaknya ini kok bisa menurunkan SQ yang luar biasa. Uang 2 triliun itu uang yang sangat-sangat besar. Saya juga belum pernah tuh melihat pribadi yang nyumbang 2 triliun di Indonesia. Baru kali ini. Dan saya kagum dengan ketujuh anak-anaknya. Dan mereka begitu kompak. Dan mereka sudah selesai dengan kehidupan mereka. Dan mereka berkata mereka ingin berbagi. Ketika mereka berbagi, itulah makna kehidupan yang sesungguhnya. Bisa aja uangnya mereka simpan sendiri. Tapi buat mereka, kehidupan yang benaran, yang bermakna ketika hidup itu bisa berguna untuk orang lain. Nah, SQ itu bekerja di area ini, saudara. Bagaimana cara saudara dan saya bisa menemukan makna kehidupan? Tujuan kehidupan. Bagaimana supaya hidup bisa lebih berarti? Semakin tinggi tingkat SQ seseorang, maka dia akan semakin tinggi kepeduliannya terhadap orang di sekitarnya. Dan saya begitu kagum dengan apa yang Alkitab katakan. Ya, mengenai Yesus berkata, ya, bahwa saudara dan saya jika kita tinggal di dalam Allah, di dalam Yohanes 19 dikatakan, maka kita akan berbuah lebat. Pohon tidak dapat merasakan buahnya. Pohon yang baik adalah dia bisa dinikmati buahnya oleh orang lain. Makanya Alkitab selalu katakan sukses menurut Alkitab adalah ketika saudara dan saya bisa berbuah. Buah kita bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, oke. Balik lagi, pengenalan akan Allah. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dari saudara dan saya lakukan. Kita baca dulu, ya. Pengenalan akan Allah dimulai dari kata-kata ini, ya. Terms ini. Genesis 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan gini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7
dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Genesis 2 ayat 3, God bless the seventh day and declare it holy. For on it he rests from his work of creation. Untuk mengenal Allah dengan benar, saudara dan saya harus memulai dengan Sabat. Starting point-nya dari Sabat. Mengapa Sabat itu penting? Saudara, dikatakan bahwa Allah memberkati, God bless the seventh day and declare it holy. Dan dia katakan, dia kuduskan hari itu. Pengenalan akan Allah selalu dimulai dari Sabat. Sabat bukan hanya berarti hari Minggu, saudara. Sabat berarti kita berhenti atau retreat dari semua kegiatan dan kita belajar untuk duduk diam, menikmati Allah. Dengan kita melakukan Sabat, kita sedang mengizinkan Allah untuk menikmati ciptaannya, memberkati kita. Mengizinkan Allah untuk berhubungan dengan kita. Untuk menikmati hasil ciptaannya. Itulah Sabat. Saudara, Sabat itu berarti kita mengizinkan Allah untuk mengekspresikan kasihnya kepada saudara dan saya. Sabat berarti kita mengizinkan Allah untuk memberitahu kepada kita jalan-jalannya, janji-janjinya, kebaikannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Kata-kata holy, Allah menguduskan hari Sabat, itu kata holy berarti Allah memisahkan hari tersebut. Allah memisahkan supaya hari tersebut disiapkan untuk diberkati. Nah intinya saudara, saya sudah bahas di 2 minggu lalu mengenai Sabat. Saudara bisa dengarkan itu. Intinya, setiap saudara dan saya itu harus memiliki Sabat setiap hari dengan Tuhan. Sabat setiap hari dengan Tuhan. Suatu hari ketika Yesus akan disalib, dia mengajak ketiga murid-muridnya untuk berdoa. Dan ketika Yesus balik, dia mendapatkan murid-murid sedang tertidur. Sampai 3 kali. Yesus berkata, sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja di dalam kitab Matius. Artinya saudara, 1 hari ada 24 jam. Apakah saudara bisa meluangkan 1 jam untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan? Saya yakin saudara sekalian, kata-kata lockdown itu sebetulnya berasal dari Alkitab. Tuhan paksa seluruh orang di muka bumi ini. Di negara manapun, perusahaan apapun, ya, kegiatan apapun, memasuki masa-masa pandemi itu untuk lockdown. Nah, istilah kita sekarang PPKM. Tapi bahasa rohani itu kan sebetulnya Sabat. Saya pikir saudara dan saya kita harus bisa membaca keinginan Tuhan untuk kita semua. Yang pertama yang Allah inginkan untuk mengenal Dia dengan benar adalah saudara harus meluangkan waktu. Pay attention. Bayar untuk bisa mengerti siapa Allah. Sebab pengenalan kita dengan Allah itu akan membuat saudara dan saya memiliki spiritual intelligence yang berbeda. Saudara dan saya akan menjadi orang yang memiliki divine knowledge. Saudara dengar baik-baik ya. Saudara kalau baca di Alkitab, Nuh membuat bahtera karena dia mendapat arahan dari Tuhan. Orang-orang yang saya sebut ini, mereka memiliki spiritual intelligence yang luar biasa. Inilah yang membuat Nuh bisa membangun bahtera dan menyelamatkan ya ada seisi keluarganya. Kemudian Yakub bergumul dengan Allah sehingga namanya berubah menjadi Israel. Esther di dalam dia menyelamatkan bangsanya, dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk berpuasa 3 hari lamanya. Daud melawan Goliat. Bagaimana dia bisa tahu bahwa hari ini juga Daud berkata kepada Goliat, mayatmu akan aku serahkan kepada burung-burung di udara. Ini yang dilakukan oleh Musa ketika dia melakukan bertemu dengan Firaun
dan mengizinkan 10 tulah kepada orang Mesir. Ini juga yang membuat Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego bisa melalui dapur api. Saudara, untuk orang-orang dunia, hal-hal yang seperti ini mereka anggap freak, aneh. Tetapi ingat sekali lagi, saudara sekalian, apa yang dianggap bodoh oleh dunia, justru Tuhan sedang pakai saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi Indonesia, bagi lingkungan. Pengenalan saudara akan Allah akan membuat saudara dan saya mengerti apa sebetulnya yang ada di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan ke depan. Saudara, saya berdoa, saudara mulai hari ini, ambil waktumu, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Allah berkata begini, Yosua yang pertama, ayat 7-8, renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian kamu akan berhasil, dan kemanapun kamu pergi, kamu akan beruntung. Keberhasilan, keberuntungan. Ada bagi orang yang selalu rindu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur yang pertama dikatakan, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditaruh di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara sekalian, dengar baik-baik ya. Sampai hari ini, bangsa Israel adalah menjadi salah satu bangsa yang terbaik, termaju di muka bumi dalam bidang teknologi, pertanian. Kemudian yang maju menjadi negara maju, rakyatnya hanya sekitar 6-8 juta orang. Tapi negara ini menguasai teknologi perang, teknologi, kemudian yang berhubungan dengan teknologi kedokteran, teknologi lainnya. Ya, komputer, software, itu hampir seluruh dunia. Saudara tahu kenapa? Bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki spiritual intelligence-nya tertinggi. Saudara lihat di sana, bagaimana mereka menghormati hari Sabat. Bagaimana anak-anak sudah dilatih. Sejak kecil, mereka mengerti belajar Torah. Walaupun itu cuma 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka luar biasa. Mereka menghafalkan, merenungkan firman Tuhan, Hagah, siang dan malam. Saya pernah melihat orang-orang Israel bagaimana cara mereka membaca Torah. Dan mereka sambil manggut-manggut gini, sambil mereka baca seperti orang ngaji, saudara sekalian. Makanya saya tidak heran melihat bangsa ini menjadi bangsa yang unggul di muka bumi. Karena mereka memiliki spiritual intelligence yang luar biasa. Saudara, yang kedua, ini bagian pengenalan akan Allah. Setelah kita mengerti pengenalan akan Allah, otomatis saudara, kita akan mengerti siapa diri kita. Sebab yang menciptakan kita kan Allah. Yang mengerti kita apa yang kita suka, apa yang harus kita lakukan, kita bekerja di mana. Kemudian kita nikah dengan siapa, kemudian kita tinggal di mana. Itu hanya Bapa di surga. Saudara sekalian, pengenalan akan Allah membuat saudara dan saya mengerti dengan precise dan korek pengenalan akan diri kita sendiri. Artinya saudara sekalian, ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya berani jamin di dalam nama Tuhan Yesus, dia akan mengerti sebetulnya apa sih purpose tujuan hidupnya. Yang pertama, ya. Jadi yang kedua ada 2A, 2B, 2C, 2D. Yang pertama, ketika kita mengenal Allah, ya, kemudian ya, kita akan mengenal diri kita dengan benar. Pengenalan diri kita ada 4 yang terjadi kalau kita mengenal diri kita dengan benar. Yang pertama, kita mengerti knowing our purpose, tujuan hidup kita. Yang kedua, knowing our potensi. Karena kita mengerti tujuan kita mau kemana, kita punya sasaran, kita punya tujuan, kita punya visi, kita punya nilai, kita punya sesuatu yang kita tuju, maka kita tidak melakukan hidup kita sia-sia. Ini yang disebut dengan spiritual intelligence. Kita memiliki tujuan. Orang yang memiliki tujuan, dia nggak akan ragu melakukan sesuatu. Ketika kita memiliki tujuan, saudara, yang kedua, 2B, maka kita akan mengerti potensi apa yang ada di dalam diri kita. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia, ya, sesuai dengan panggilannya tentunya. Saudara, ketika kita mengerti potensi dalam diri kita, maka saudara akan menjadi orang-orang yang produktif.
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Unexposed ability and the hidden power. Sesuatu yang belum nampak tetapi ada, namanya potensi. Nah, ini yang Tuhan berikan. Tidak sedikit orang-orang hari-hari ini, mereka ketika mereka mau usaha, mereka mulai melihat di luar itu apa yang bisa mereka manfaatkan. Harus punya modal yang banyak, harus punya kemudian teman yang banyak, harus punya kemudian tempat usaha yang bagus. Tapi Alkitab katakan, apa yang ada di dalam dirimu, potensimu, 5 roti dan 2 ikanmu itu apa? Itu yang Tuhan berkati. Ketika dia berjumpa dengan Musa, saudara, dia berkata, apa yang ada di tanganmu? Musa katakan, tongkat. Tongkat itulah yang Tuhan pakai kemudian untuk melakukan mujizat demi mujizat. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ketika saudara memiliki spiritual intelligence yang benar, maka saudara dapat menemukan panggilan hidupmu. Saudara mengerti, mengapa saya tinggal di Indonesia? Mengapa Tuhan memberikan saya gelar dokter? Kenapa saya tinggal di Indonesia, bukan di Amerika? Makanya ada orang yang gagal paham. Ketika mereka lari, kemudian pengen tinggal di luar negeri, akhirnya apa yang terjadi sekarang? Balik lagi ke Indonesia. Syukur-syukur bisa kembali. Bagaimana kalau nggak bisa pulang sekarang? Karena banjir. Karena pandemi. Saudara, Tuhan tidak pernah bermain-main dengan saudara dan saya. Oleh karena itu, temukan panggilan hidupmu. Yang kedua, potensi. Apa saja yang ada di tanganmu sekarang, Tuhan akan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saudara memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka apapun yang kau kerjakan, itu akan berubah. Yesus, dia berjumpa dengan orang yang sakit sembuh. Kemudian dia berjumpa dengan orang yang kusta jadi baik. Bukankah saudara dan saya adalah murid Kristus? Yesus tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang kita kerjakan adalah melakukan kehendak Bapa. Dan saya percaya kuasa yang sama melalui Roh Kudus yang telah berikan saudara di dalam kehidupan kita. Itulah kuasa yang bekerja dalam diri Yesus yang melakukan mujizat. Nah, kalau kita mengerti potensi kita, maka kita mengerti passion. Passion artinya sesuatu yang saudara dan saya lakukan. Sehingga seolah-olah saudara itu begitu antusias. Bahkan kita rela membayarnya dengan nyawa kita itu. Passion. Ya, istilahnya bahwa sesuatu yang benar-benar memang kita suka, kita jalani, itu passion namanya. Kita menemukan purpose, kita menemukan potensi, kita menemukan passion kita. Bidang kita apa? Makanya saya menikmati menjadi seorang dokter, saudara. Di dalam usia saya seperti ini, sudah 58 tahun, saya tidak pernah berpikir untuk pensiun. Dan saya sedang terus berdoa supaya terus Tuhan pakai di masa-masa pandemi ini. Dan saya tidak pernah berhenti praktek. Karena saya tahu, justru di saat-saat seperti ini, di masa-masa kegelapan, terang sekecil apapun, itu bermanfaat bagi orang di sekitar kita, saudara. Saya bisa memilih untuk berhenti praktek karena takut ketularan penyakit. Tapi yang saya pilih adalah bersama dengan teman-teman dokter lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Kita berada di garda paling depan. Waktu orang-orang bertanya, kenapa dokter Bambang tetap praktek? Saya bilang, ya memang itu panggilan hidup saya, passion saya. Potensi ada di situ. Dan tujuan hidup saya memang Tuhan ciptakan saya untuk hari ini. Kalau hari ini saya berhenti praktek karena cuma takut ketularan, Tuhan gagal. Saya gagal memahami keinginan hati Tuhan. Yang terakhir, provision. Ketika saudara knowing your purpose, knowing your potensi, knowing your passion, maka Tuhan akan menyiapkan provision. Dia Jehovah Jireh. Apa saja kebutuhanmu, maka Tuhan akan siapkan. Saudara, saya akan menutup firman Tuhan hari ini. Orang yang memiliki spiritual intelligence, yang memiliki kecerdasan rohani yang tinggi, yang bergaul erat dengan Tuhan, dia tidak pernah putus asa dengan apa yang terjadi di dalam dia. Apa yang terjadi di sekitar dia. Sebab dengar baik-baik. Saudara, bukan yang di luar yang bisa mempengaruhi hidup kita, tapi dalam diri kita. Yang bisa mempengaruhi hidup kita sendiri. Saudara, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Ketika saudara mengenal Allah dengan benar, maka engkau dapat mengenal dirimu dengan benar. Dan ketika saudara mengenal diri kita dengan benar, maka kita akan mengerti tujuan hidup kita untuk apa kita ada hari ini. Jangan sia-siakan, saudara, hidup yang sementara ini. Begitu banyak orang-orang yang kita kasihi yang sudah tidak ada hari-hari ini. Hidup begitu singkat. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Saya tantang saudara untuk menjadi akiditio yang lain. Mungkin bukan dalam bentuk uang, tetapi tenagamu, pikiranmu, sumbangkan untuk bangsa ini, untuk di sekitar kita. Sehingga saudara dan saya hidup bisa berdampak. Saya akan tutup, saudara. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil yang terjadi di sekitar kita. Jangan meremehkan hal-hal yang kelihatannya tidak bermakna. Sebab Tuhan paling suka bekerja dengan hal-hal yang kecil. Untuk membawa saudara menjadi melakukan hal-hal yang besar. Dia merubah 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Itu yang dewasa. Mungkin kalau sama wanita dan anak-anaknya bisa 10.000 orang. Oke saudara, dia merubah air menjadi anggur. Dari sekalian, ya. Tuhan selalu memperhatikan hal-hal yang kecil. Saya akan tutup, saudara sekalian. Ada 2 cerita, ya, yang membuat saudara harus mengerti. Dan jangan pernah berputus asa apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 17 dikatakan gini. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu, ya, bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Baiklah, sampaikan keju dan 10 ini kepada kepala pasukan 1.000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ketika Allah ingin membawa Daud untuk menjadi raja. Ketika Allah mempersiapkan menjadi raja. Daud disuruh oleh papanya mengantar masakan rantang. Ya, karena kakak-kakaknya ini adalah sebagian besar kakak-kakaknya adalah pasukan, tentara. Ya. Untung Daud taat. Di dalam ketaatannya, dia bawa masakan rantang. Itulah yang membuat dia kemudian ketika berjumpa dengan kakaknya, dia melihat ada Goliat. Dan momen itulah Tuhan pakai dari membawa masakan rantang menjadi seorang raja. Disitulah dia dipertemukan dengan Goliat. Coba kalau dia nggak taat, nggak obey, dia belum tentu bisa menjadi raja. Begitu pula Saul. Saul Tuhan angkat menjadi raja ketika keledai ayahnya hilang. Nggak ada yang tahu bahwa ketika keledai itu kemudian hilang, dia berjumpa dengan Samuel. Di hari sebelumnya Tuhan berkata kepada Samuel, besok akan ada seorang anak muda yang berjumpa dengan engkau. Doain dia. Keledainya hilang. Saudara, orang yang memiliki spiritual intelligence, dia tidak pernah meremehkan hal-hal yang simpel di dalam kehidupannya. Mungkin hari ini engkau hanya berkata, wah kok kondisinya seperti ini ya. Uang tinggal segini. Pekerjaan kok kelihatannya seperti ini ya. Kok kelihatannya tidak ada masa depan. Saudara dengar baik-baik. Tuhan sedang bekerja di dalam kondisi yang chaos. Bukankah ketika ia menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, gelap gulita, roh Allah melayang-layang. Saya berdoa, carilah Allah. Temukan dia. Maka dia akan memberitahu kepada saudara apa yang harus saudara dan saya lakukan. Ayo sama-sama tingkatkan spiritual intelligence kita. Berdoa. Ketika saudara berjumpa dengan Allah, maka hidupmu tidak sama lagi. Ketika saudara berjumpa di dalam Tuhan setiap hari, ambil waktumu 1 jam, maka hidupmu tidak sama lagi. Saudara akan mengerti betapa hebat panggilannya dalam diri kita. Jadilah kuat, jadilah orang-orang yang menjadi garam dan terang bagi sekitar kita, bagi bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, aku bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biar kiranya Engkau urapi hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Maupun yang sedang menonton acara ini. Mengurapan spiritual intelligence, kecerdasan rohani. Yang memampukan kami mengenal Engkau dengan benar. Roh hikmat dan wahyu. Yang memampukan kami mengenal diri kami juga dengan benar. Sehingga kami mengerti tujuan hidup kami.
Kami mengerti potensi hidup kami. Kami mengerti passion yang harus kami lakukan. Dan kami juga mendapat penyediaan provision dari Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi, berkati anak-anakmu. Dimanapun mereka ada, siapapun mereka, jadikan berhasil perbuatan tangan mereka. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai berjumpa. Ya, 2 minggu lagi. Bye. Shalom.